Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nur Yakin Mada Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang statistika. Pada submateri ukuran penyebaran data, materinya adalah kuartil. Nah, di sini nanti yang kita bahas ada dua bentuk data yang akan kita cari kuartilnya, yaitu berupa data tunggal dan data berkelompok. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi yang belum subscribe, saya ingatkan, silahkan klik tombol subscribe di pojok kiri bawah, di bawah video ini, dan juga aktifkan loncengnya sebagai notifikasi setiap kali ada video saya yang baru, sehingga Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah tentang definisi kuartil. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil adalah seperti ini ya. Kuartil itu dilambangkan dengan HI, yaitu nilai data yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi kata kuncinya di sini adalah data terurut. Kalau ada data yang masih berupa data acak, berarti langkah pertamanya nanti harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ilustrasinya seperti ini. Kalau saya punya seutas tali, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, mungkin akan lebih mudah. Langkah pertama kita bagi di tengahnya, kita potong di tengahnya. Seperti ini. Nah, jadi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, setelah itu bagian kiri dan bagian kanan juga kita bagi lagi menjadi 2 bagian yang sama lagi masing-masing. Kita potong di sini dan sini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Pada bagian ini ada 4 ya, ada bagian 1, bagian 2, 3, 4. Keempat bagian ini panjangnya atau banyak datanya adalah sama. Nah, dengan demikian tali ini terpotong menjadi 4, dipotongnya 3 kali. Ada 1, potongan ke-1, potongan kedua, dan potongan ketiga, tempat memotongnya. Nah, dengan demikian 1, 2, 3 ini adalah kuartilnya ya. Jadi ada 3 kuartil seperti ini, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Dengan namanya kita sebut seperti ini. Q1 itu disebut sebagai kuartil bawah, sementara Q2 adalah kuartil tengah, dan Q3 nya adalah kuartil atas. Selanjutnya untuk menentukan nilai kuartil, langkah pertamanya kita tentukan dulu di manakah letak dari kuartil itu menggunakan rumus ini. Letak QI itu sama dengan data ke I per 4 dikali dengan N ditambah 1. Dengan N-nya itu adalah banyaknya data total. Nah, kemudian I-nya menyesuaikan. Kalau yang kita cari adalah Q1, letak Q1, letak Q1 itu berarti kan di sini kita ganti dengan angka 1. Maka di dalam rumusnya ini juga kita ganti angka 1. Begitu juga kalau kita cari Q2, berarti kita nanti rumusnya menjadi 2 per 4. Kalau mencari letaknya Q3, berarti data ke 3 per 4. Seperti itu. Berikut adalah contoh atau pembahasan mengenai kuartil data tunggal. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Kalau saya punya data 2, 5, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 7, 3, 8, 3 seperti ini. Nah, berapakah nilai dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya? Nah, sesuai dengan definisi dari kuartil tadi, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama dari data terurut. Ya, berarti langkah pertamanya kita urutkan dulu datanya, data acaknya tadi. Urutan data-data terkecil sampai data terbesar. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi 2, 3, 3 dan seterusnya. Ini sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar dari data yang ini, dari soal ini. Dari soal kita urutkan menjadi ini. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya yang kita cari adalah letaknya. Letaknya Q1 itu di mana? Data keberapa? Nah, kita ingat lagi rumus letak tadi adalah letaknya QI itu sama dengan data ke I per 4 kali N plus 1. Nah, N tadi adalah banyaknya data. Kita hitung di sini banyak datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Oke, data kita ada 12. Berarti menghitung letak Hi1, ya, Hi1 itu sama dengan data ke, karena Hi1, ini ya, ini 1, berarti jadinya 1/4. Dari 12 ditambah 1. Ya, berarti ketemunya adalah data ke 3,25. Data ke 3,25 ini data ke 1, data kedua, data ketiga. Berarti kurang lebih nanti tempatnya di sini Hi1. Ya, ke 3,25. Nah, sekarang kita hitung. Ini baru alamat saja tempatnya Hi1, belum nilainya. Nah, sekarang kita hitung nilainya. Oke, untuk nilainya Hi1 itu sama dengan, karena tadi letaknya adalah data ketiga lebih ya, 3, berarti nilai Hi1 tadi adalah data ketiga ditambah dengan lebihannya berapa? 0,25. Di sini 0,25, berarti di sini kita kalikan 0,25 ditambah 0,25 kali, nah yang mengapit tadi data ke berapa? 3,25, berarti antara data ketiga dan data keempat. Berarti data keempat dikurangi data ketiga. Oke, berarti berikutnya data ketiganya nilainya adalah 3 ya, ini data ketiga. Kemudian ditambah 0,25 kali data keempatnya adalah 3, data ketiganya 3, berarti 3 dikurangi 3. Ya, hasilnya berarti 0, 0 kali 0,25 tetap 0, berarti nilai Hi1-nya adalah 3. Seperti itu. Nah, kalau Hi2-nya bagaimana? Hi2 juga sama, Hi2 dengan Hi3 ya. Untuk Hi2 berarti letaknya data ke 2/4 kali 12 plus 1. Ketemunya data ke 6,5. Berarti di antara data ke-6 dan data ke-7 di sini letaknya. Letaknya Hi2, ini tadi Hi1. Nah, kemudian kita hitung nilai dari Hi2 itu sama dengan data ke-6 ditambah kelebihannya nih ya, 0,50 atau 0,5 saja boleh kita tulis tanpa 0 di belakang, nilainya sama saja. Kita kalikan dengan yang mengapit, berarti data ke-7. Data ke-7 nilainya 5. Ya, dikurangi data ke-6. Data ke-6 nilainya adalah 4. Berarti 5 dikurangi 4 itu adalah 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5 ditambah 4. Berarti ketemunya adalah 4,5. Kita lanjut untuk kuartil ketiga. Sama ya, kuartil ketiga berarti letaknya pada data ke 3/4 kali 12 plus 1. Ketemu data ke 9,75. Berarti nilai Hi3-nya sama dengan data ke 9 ditambah 0,75 kali data ke yang diapit 9 dan 10 berarti ya. Ya, berarti antara data ke 9 berarti antara data ke 9 dan data ke 10 di sini tempatnya. Ya, ini letaknya Hi3. Nah, berarti nilainya sama dengan untuk data ke 9 nilainya adalah 6. Ya, kemudian ditambah 0,75 kali data ke 10-nya adalah 7, data ke 9-nya adalah 6. 7 dikurangi 6 berarti 1 kali 0,75 tetap 0,75 ditambah 6 berarti hasilnya adalah 6,75. Ya, seperti itu. Cukup seperti itu untuk pembahasan data tunggal. Yang berikutnya kita bahas tentang kuartil untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok sedikit berbeda tambahan rumusnya ya. Jadi langkahnya tetap seperti yang tadi ya. Untuk menentukan nilai kuartil itu langkah pertamanya tetap kita cari alamatnya dulu. Ya, alamatnya maksudnya gini, kuartil ke-1 letaknya itu data ke berapa, kuartil kedua data ke berapa, kuartil ketiga itu data urutan ke berapa. Nah, itu baru alamatnya dulu. Nah, setelah itu kita hitung nilai Q1, Q2 atau Q3-nya itu berapa. Gitu. Sementara rumusnya untuk menentukan nilai kuartilnya itu ada seperti ini. Qi sama dengan TB ditambah P kali I/4 kali N dikurangi FK dibagi dengan FHI. Nah, dengan keterangannya Hi yang menyesuaikan tadi ya. Kalau Hi bisa kita ganti dengan Hi1, Hi2 atau Hi3. Nah, sementara TB itu adalah tepi bawah dari kelas kuartil ke I. Kuartil ke 1, 2 atau 3 tadi. Kemudian P-nya adalah panjang kelas.
I tadi sama seperti indeksnya di depan ya. Kalau Q1 berarti 1/4 seperti sama di data tunggal tadi. N-nya adalah banyak data atau jumlah dari F. Kemudian FK-nya di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi dengan frekuensi dari kelas ke kuartil ke I itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, berikut contohnya. Tentukan nilai H1 dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, misalnya ada seperti ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau menghitung kuartil berarti langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu letak dari kuartil ke 1 itu di mana. Data ke berapa, seperti itu ya. Oke, tapi untuk mempermudah sebelum kita cari sebelum kita hitung letak kuartilnya, kita tambah dulu satu kolom di belah kanannya, kolom F, kita tambah dengan kolom FK atau frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif seperti pembahasan sebelumnya, kita bahas median dulu ya. Pada pembahasan median bisa dilihat di video juga, video saya yang lain ya, pada pembahasan median ya. 19-nya geser, kita tulis di sini. Setelah itu 19 ditambah 26 ya. Hasilnya kita tulis di sini. 45 ditambah 45, hasilnya kita tulis di sini, 90. 90 ditambah 24, ketemu 114. 114 ditambah 15, ketemunya adalah 129. Nah, 129 ini tadi, berarti kan sama dengan jumlahnya ini ya, jumlahnya F. Ini berarti nanti sama dengan nilai N. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu FK-nya, sekarang kita tentukan dulu alamatnya. Letaknya Q1 tadi data ke berapa? Berarti data ke, karena Q1 berarti letaknya data ke 1/4 dikali N. N-nya adalah 129 ditambah 1. Oke, berarti sama dengan 1/4 dari 130. Itu adalah data ke 32,5. Nah, FK ini seperti di pembahasan di materi median yang lalu ya, berarti FK itu artinya gini. Nilai pada interval 40 sampai 49 itu ada 19. Ya, ada 19 data. Berarti nomor urutnya berapa? Nomor urut 1 sampai nomor urut 19. Nah, sementara yang interval 50 sampai 59 itu ada 26 data. Urutannya nomor berapa? Nah, setelah 19 ini kita lanjutkan. Berarti ini nomor urutnya 20, 21 dan seterusnya sampai 45. Itu. Nah, untuk yang 60 sampai 69 banyak datanya adalah 45. Nomor urutnya berarti kita sambung setelah yang atasnya. Jadi mulai 46. Ini nomor urutnya 46 sampai 90 dan seterusnya seperti itu. Nah, yang kita cari di sini Q1-nya kan terletak pada data ke 32,5. Berarti di mana letaknya, rumahnya kuartil 1 ya. Kalau yang di kelas pertama ini kan nomor urutnya 1 sampai 19. Berarti tidak di sini ya. Nah, yang bawahnya itu 20 sampai 45. Yang kita cari kan data ke 32,5. Oh, berarti di sini letaknya median nanti. Ya, atau ini disebut sebagai kelas median. Kelasnya bukan median ya, kuartil. Kelas kuartil ke 1, maaf. Oke, berikutnya karena kelasnya sudah ketemu, sekarang kita tentukan dari rumus tadi ya, kita butuh TB. TB-nya berapa? TB-nya kan berarti ini, karena kita konsentrasi pada kelas ini. Berarti TB-nya tepi bawah dari kelas ini adalah 50 ditambah 49 dibagi 2. Ya, ketemunya adalah 49,5. Berikutnya yang kita butuhkan lagi adalah P. P adalah panjang kelas. Berarti 40 sampai 49 itu ada berapa data? 40, 41, 42 sampai 49. Oke, banyaknya ada 10. Berarti P-nya adalah 10. Berikutnya N-nya tadi udah kita cari, N-nya adalah 129. Kemudian FK, FK tadi penjelasannya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, kuartil ke 1 gitu ya. Berarti kalau kelasnya di sini yang kita kotaki ini, berarti FK yang di atasnya yang kita gunakan. Ini FK-nya 19. Oke, FK-nya adalah 19. Nah, berikutnya FHI.
ya. FQ1 berarti frekuensi dari kelas itu sendiri, berarti ini yang kita gunakan 26. Nah, kalau sudah lengkap, sudah kita punya semuanya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ini Q1 sama dengan TB, TB-nya 49,5 ditambah P, P-nya 10 dikali 1/4 ya, karena tadi rumusnya adalah I/4, I-nya adalah 1 karena Q1, jadi 1/4 kali N-nya 129 dikurangi FK, FK-nya 19 dibagi F-nya 26. Tuh, berikutnya sama dengan 49,5 ditambah 10 kali 1/4-nya 129 itu adalah 32,5 dikurangi 19/26. Ketemunya seperti ini. Jadi nilai akhirnya adalah 49,5 tambah 5,1, hasilnya adalah 54,6. Oke, jadi ini adalah nilai dari Q1-nya adalah 54,6. Demikian, semoga video ini bisa membantu belajar kita dari rumah. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.